Sinus node atau SA node adalah pacemaker normal pada jantung yang mengatur ritme jantung agar berada dalam normal range 60-100 detakan per menit. Kalau detak jantung berada di bawah dari 60 detakan per menit, kondisi ini disebut sebagai bradikardia atau bradiaritmia. Dan jika lebih dari 100 detakan per menit, kondisi ini disebut takiaritmia. Mekanisme terjadinya bradikardia atau bradiaritmia secara garis besar dikategorikan ke dalam dua kategori. Pertama, disebabkan karena reduce atau berkurangnya automaticity, yang artinya kemampuan SA node untuk firing atau menghasilkan impulsnya berkurang. Ini biasanya disebabkan karena meningkatnya stimulus dari saraf vagus atau saraf parasimpatetik, yaitu saraf kranial ke-10 dan merupakan saraf terpanjang dari 12 cranial nerve yang bekerja dalam memperlambat aktivitas jantung. Kondisi ini bisa ditemukan dalam keadaan fisiologi normal tubuh, contohnya pada seorang atlet yang vagus nerve-nya sering terstimulus akibat dari rutinitas training. Contoh lainnya ketika kita tidur, detak jantung menjadi berkurang yang juga dikarenakan efek dari aktivasi saraf vagus tersebut pada saat sedang tidur. By the way, karena terminologi aritmia lebih sering dipakai jika berhubungan dengan penyakit, sehingga dalam kondisi-kondisi tersebut, yaitu yang ditemukan pada kondisi fisiologi normal tubuh, maka istilah bradikardia lebih tepat digunakan dibanding bradiaritmia. Selain kondisi fisiologis tadi, beberapa penyakit dan obat-obatan juga bisa menyebabkan berkurangnya automaticity pada jantung, yang bisa berefek baik pada SA node atau juga FE node yang bisa memperlambat sistem konduksi jantung. Penyebab kedua pada bradikardia disebabkan karena terjadi blok pada jalur konduksi atau conduction block. Blok yang terjadi bisa ditemukan di FE node, bundle of His, dan juga blok yang bisa terjadi di percabangan kanan atau kiri dari bundle of His. Pada takikardia atau takiaritmia, yaitu suatu kondisi jantung yang berdetak dengan cepat. Secara garis besar, penyebab dari takikardia itu karena masalah pada mekanismenya yang terbagi oleh dua permasalahan utama, yaitu permasalahan atau abnormal pada formasi impulsnya. Di antaranya, meningkatnya automaticity dan trigger activity. Lalu penyebab berikutnya adalah terjadi proses re-entry. Pertama, increase automaticity atau meningkatnya automaticity. Increase automaticity ini mirip dengan efek pada bradikardia yang terjadi dalam kondisi fisiologi normal, misal pada saat olahraga, yang menyebabkan saraf simpatetik, yaitu saraf yang menyebabkan aktivitas jantung seperti detak jantung menjadi meningkat. Pada kondisi abnormal, yaitu pada kondisi ketika terdapat ectopic pacemaker yang firing atau bekerja, selain dari aktivitas normal pacemaker SA node. Kemudian yang kedua adalah trigger activity, yaitu suatu kondisi ketika terdapat abnormal action potensial yang muncul di dalam proses action potensial itu sendiri. Maksudnya adalah, contohnya, action potensial pada myocyte ventricle. Pada kurva action potensial ventricle ini, kondisi trigger activity bisa saja terjadi. Biasanya terjadi di bagian-bagian akhir dari action potensial. Skemanya, pada saat terjadi depolarisasi, kemudian repolarisasi. Dan sebelum mencapai titik akhir repolarisasi, atau di awal-awal setelah depolarisasi terjadi, sebuah trigger activity atau action potensial muncul yang kemudian akan men-trigger munculnya aritmia. Untuk skema pertama ini diistilahkan dengan early after depolarization atau EAD, karena munculnya di awal-awal setelah terjadi depolarisasi. Skema selanjutnya, seketika setelah terjadi depolarisasi, kemudian masuk ke fase repolarisasi. Dan pada saat berdekatan atau hampir di titik akhir repolarisasi, tiba-tiba terjadi suatu trigger action potensial muncul. Ini disebut dengan late atau delay after depolarization, karena terjadi di akhir-akhir setelah terjadinya depolarisasi. Apa yang menyebabkan trigger activity ini? Ini bisa disebabkan karena adanya beberapa faktor yang memperlama proses repolarisasi pada sistem konduksi jantung. Contohnya pada penggunaan obat atau karena beberapa jenis penyakit.
Penyebab selanjutnya dari tachyarrhythmia adalah re-entry. Ini adalah penyebab umum dan utama pada tachyarrhythmia. Re-entry adalah suatu kondisi ketika impuls konduksi yang mengalir yang dihantarkan ke bagian jantung tidak berhenti yang membentuk suatu loop dan melakukan eksitasi pada jaringan konduksi pada jantung secara berulang. Sehingga ritme jantung akan terus berlanjut dengan cepat yang menyebabkan tachyarrhythmia. Kesimpulan pada topik kita kali ini adalah mekanisme terjadinya bradikardia atau bradiaritmia diantaranya berkurangnya automaticity dan conduction block, dan mekanisme terjadinya takikardia atau tachyarrhythmia diantaranya abnormal pada formasi impuls yang terdiri atas meningkatnya automaticity dan trigger activity, dan juga mekanisme re-entry.